Di masa Nabi SAW hidup, kalau beliau masih hidup, ada orang yang datang ke Madinah, lalu tinggal bersama beliau, sholat bersama beliau, Jumat, sholat 5 waktu, berperang, belajar. Ini pahalanya besar sekali. Maka Nabi SAW memastikan kita bisa dapat pahala itu walaupun kita tidak hidup di masa Nabi SAW. Dengan cara justru di masa-masa syubhat sangat tersebar. Ya, hukum-hukum agama sudah tidak dihiraukan atau tidak jelas bagi seseorang sehingga dia bisa saja terjerumus. Maka di saat itulah, ya kalau dia tetap fokus beribadah, maka dia pahalanya seperti hijrah. Mirip contoh-contoh kasus banyak ya. Misal ada beberapa ikhwah datang kepada saya mengatakan begini, Ustaz, kadang-kadang saya di kantor ini, ada tiba-tiba ditaruh di atas meja saya amplop, uang. Saya nggak tahu dari mana. Kalau saya tanya teman-teman yang memberikan kepada saya, udahlah terima, karena kami semua juga sini terima kok. Dia nggak tahu dari mana. Syubhat bukan? Syubhat. Di sini diuji, antum memilih, menerima atau tidak? Kalau antum menerima, berarti antum masuk dalam syubhat. Syubhat berarti haram. Kan gitu. Itu contohnya ya. Realitanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sering begitu. Bahkan ada yang pernah mengatakan sama saya, Ustaz, waktu saya bilang jangan diterima. Karena antum tidak tahu uang dari mana. Mungkin uang korupsi, uang pencurian, pencucian uang dan segala macam. Dia bilang kalau saya tidak terima Ustaz, mungkin satu kantor musuhin saya. Gak ada masalah. Orang mukmin hidup dengan keimanannya kepada Allah SWT. Yang penting ridho Tuhannya, bukan ridho manusia. Siapa yang mengejar ridho Allah dalam sebuah athar atau riwayat disebutkan, maka Allah akan buat hati manusia terjerum padanya. Tapi siapa yang mencari ridho manusia, dan itu adalah yang dimurkai oleh Allah, Allah akan balik keadaan nanti manusia akan membencinya. Ini contohnya, kan gitu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah atas nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengenal Allah sebagai Tuhan, maka kita juga punya panduan hidup. Karena Allah menurunkan agama yang namanya Islam penuh dengan panduan yang sempurna. Kita jadi tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan. Semuanya gerak-gerik kita dan sikap kita dikontrol. Selalu berada di koridor yang halal dan berkualitas atau tayyib. Maka seorang yang beriman kepada Allah dan beragama Islam, pasti panduan hidupnya sangat rapi dan teratur. Juga di akhirat nanti puncaknya mereka akan masuk ke dalam surga yang abadi. Bersyukurlah teman-teman sekalian kalau kita dalam keadaan Islam dan iman ini. Dan tinggal dijaga sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kekal dalam kitabnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada orang yang telah membawa kepada kita agama Allah Islam ini sehingga tertanam iman dalam hati. Manusia yang paling pantas untuk menjadi suri tauladan kita semua. Orang yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya, sebaik-baik pasangan hidup, suami, sebaik-baik ayah, sebaik-baik anak, sebaik-baik sahabat, pengusaha, politikus, semuanya berkumpul kesempurnaan pada dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, serta juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas dengan 10 rahmat Allah. Maka setelah memuji Allah alhamdulillah atas nikmat Islam dan iman, kita juga seharusnya mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga semua yang hadir dalam acara kita ini live, online ataupun offline, dan juga nanti siaran ulang, dimaafkan semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima seluruh amal-amal solehnya, serta Allah panjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ilmu dan iman, serta ditinggikan derajatnya juga di surga Firdaus kelak nanti. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bahasan di pekan pertama dan pekan kedua tentang dosa-dosa besar. Dan pada malam ini judul kita adalah menjerumuskan diri pada hal yang syubhat. Kaidah dasar dalam agama Islam adalah hadis Nabi SAW yang mulia. Hadis ini merupakan kaidah paling dasar sekali dalam Islam dan sekaligus merupakan panduan hidup kita semuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma,
dia dan ayahnya sahabat. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal dalam agama ini yang boleh kita nikmati semuanya sudah jelas. Mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh. Dan semua yang diharamkan juga sudah jelas. Dan di antaranya ada hal-hal yang mushtabihat, yang masih syubhat, belum jelas bagi manusia hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa man ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang telah menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, samar-samar, dia nggak tahu boleh atau tidak, halal atau haram, maka ia benar-benar telah membersihkan agamanya atau menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Lalu dikatakan waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang sengaja menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, nggak jelas boleh atau tidak hukumnya, tapi dia sudahlah saya lakukan saja, maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Bisa ditangkap dari sini berarti konsepnya dasarnya halal jelas silakan nikmati. Haram jelas tinggalkan. Lalu ada hal yang samar-samar. Tapi perhatikan Nabi SAW menyebutkan yang samar-samar ini yang kita belum tahu hukumnya boleh atau enggak ya. Maka enggak boleh sengaja kita jerumuskan diri kita pada syubhat itu. Karena siapa yang menyelamatkan dirinya, oh saya belum tahu hukumnya boleh atau tidak. Udah saya nggak usah kerjain dulu deh. Saya nggak usah makan dulu. Saya nggak usah minum dulu. Saya nggak usah melakukan tindakan apapun. Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang sengaja menjerumuskan dirinya pada yang syubhat. Udahlah nggak apa-apa. Maka dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Berarti jelas ya. Halal jelas, haram jelas. Syubhat masuk dalam bab haram. Nah itu makanya masuk dalam dosa kalau orang sengaja menjerumuskan dirinya pada syubhat. Lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, Qarra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Artinya perumpamaan orang yang menjerumuskan pada yang syubhat berarti dia jerumuskan dirinya pada yang haram seperti pengembala ya yang berada di dekat pagar larangan milik orang lain yang dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan atau undang-undang yang tidak boleh dilanggar. Dan ingatlah bahwasanya undang-undang atau larangan Allah adalah apa yang telah diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini satu rangkaian teman-teman sekalian. Saya ulangi lagi. Yang halal jelas. Gampang. Kalau antum mau belajar tinggal cari tahu pendapat ulama. Ya, rincian dalil-dalil tentang apa saja yang halal. Yang haram juga jelas, gitu kan? Sudah dirincikan semuanya. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas bagi kita, maka namanya syubhat. Selamatkan diri hal yang syubhat, maka telah selamat agama kita dan kehormatan kita. Tidak akan rusak nama kita di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Nabi kasih gambaran. Seperti pengembala yang sengaja membawa gembalaannya masuk ke wilayah orang lain. Ada batasan tapi dia sengaja membiarkan saja. Mengatakan sudahlah nggak masalah. Mungkin orangnya tidak marah. Mungkin ini tidak dilarang. Mungkin begitu dan begitu. Ya, lalu kata Nabi SAW, ketahuilah semua raja itu pasti punya undang-undang dan peraturan. Ada batasan wilayah yang tidak boleh dilanggar. Dia akan marah kalau dilanggar. Dan batasan Allah adalah yang diharamkannya. Berarti syubhat masuk dalam sini. Karena syubhat masuk dalam hal yang haram, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW pelanjutannya, ketahuilah dalam jasad manusia yang bisa mengontrol dia ada segumpal darah.
Kalau dia baik, baik semua segumpal daging. Kalau dia baik, baik semua jasadnya. Kalau dia buruk, maka buruk semua. Itu adalah hati manusia. Maksudnya, kalau sedang mendengarkan dalil seperti ini, gunakan hati nurani kita untuk mencernahnya. Sehingga akhirnya jadi lunak seluruh tubuh kita untuk bisa menerima. Ya, kita tidak melakukan defense atau pertahanan. Ah masa sih, ah nggak usah, ah nggak apa-apa. Itu akan hilang semuanya. Kalau kita mengontrol hati kita dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah dasar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari hadis ini kita bisa tangkap kalau hal yang syubhat masuk dalam hal yang diharamkan. Bahasan kita pada malam ini itu dimulai kalau yang pegang bukunya di halaman 161. Ada beberapa dosa besar yang tulis Syekh Muhammad rahimahullah. Mungkin ada 4 bab saya gabungkan jadi satu. Karena setelah saya telusuri dalilnya, sebenarnya hampir mirip satu sama yang lain. Kita akan jelaskan misalnya bermula daripada di halaman 161, masalah penjelasan tentang fitnah-fitnah atau sesuatu yang bisa berbahaya bagi orang dan syubhat bagi dia. Boleh nggak sih dia terlibat di dalamnya? Saya berpikir untuk langsung masuk ke dalil-dalilnya dulu, baru kemudian kita jelaskan lebih jauh. Diangkat di halaman 161 oleh Syekh Muhammad rahimahullah, dalil pertama, surah Al-Anfal ayat 25. Dan di sini beberapa dalil yang akan kita bacakan ke depan berhubungan dengan masalah syubhat pertumpahan darah. Baru kita masuk nanti ke syubhat-syubhat yang lain ya. Jadi kayak misalnya terjadinya keributan antara 2 orang, ya. Sebenarnya kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu hanya karena fanatisme, kesukuan, negara, keluarga, kita main bela saja siapa di antara mereka, walaupun kita tidak tahu dia benar atau salah. Itu berarti jerumuskan dirinya pada syubhat. Yang benar kita menahan diri kalau kita tidak tahu siapa benar, siapa salah. Atau memang kita punya ilmu dan hujah yang benar, lalu kita membela yang benar. Nah itu boleh. Nah di situ diangkat firman Allah SWT surah Al-Anfal ayat 25. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Takutlah kalian atau hati-hatilah kalian dari fitnah atau musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Salah satu makna ayat ini, kalau ada orang zalim melakukan kezaliman, dia menumpahkan darah orang lain, dia mengambil harta orang lain, lalu kita sebenarnya dia kena melanggar, dia berarti sangat dekat dengan hukuman. Karena itu kan pelanggaran. Orang zalim sangat dekat dengan hukuman karena dia buat kemaksiatan, kan gitu. Kapan kita ikut-ikutan di situ? Syubhat bagi kita. Kayaknya nggak apa-apa deh, saya bela aja orang ini karena dia mungkin punya kekuasaan, karena dia punya harta, karena dia punya ini dan itu misalnya. Demi untuk mencari itu kita ikut-ikutan. Maka kita masuk dalam bab syubhat. Karena dia haram yang dia lakukan. Bagi kita syubhat, benar gak sih? Mungkin kita coba cari alasan, mungkin dia ada benarnya. Untuk terlibat bersama dia misalnya. Maka jadi syubhat. Kalau dia kena hukuman, kita kena hukuman. Hanya karena kita terlibat dalam syubhat. Berbentuk dukungan misalnya. Apa saja dukungan kita berikan. Ini nanti teman-teman bisa tarik dalam semua lini kehidupan kita ya. Jadi nanti yang kita ingin titik beratkan benang merahnya adalah setiap sesuatu yang masih samar buat antum, jangan ikut-ikutan di situ. Jangan ikut-ikutan karena masih babnya syubhat buat kita pribadi. Khawatirnya yang kita dukung itu justru orang yang salah. Jangan hanya terpengaruh karena massa, karena jabatan, karena harta, karena kekuatan, itu semua jangan terpengaruh. Karena semuanya nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semua akan dibuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Makin kita selamatkan diri kita dari syubhat itu, maka makin aman. Toh juga ajal akan datang dan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dalil-dalil yang awal diangkat oleh beliau syubhat yang berhubungan dengan masalah pertumpahan darah. Ikut-ikutan kayak orang tawuran ya. Temannya yang berantem dia ikut-ikutan semua. Dia nggak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah. Terus kemudian dia terbunuh atau dia membunuh orang lain. Itu kan jadi masalah buat dia. Ya. Dia akan pasti kena bab syubhat di situ. Contohnya. Di sini saya langsung pindah ke dalil selanjutnya yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah surah Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd
Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian dari atas kalian atau di bawah kaki kalian, atau dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwasanya salah satu benang merah yang kita bisa ambil, kalau kita sengaja menjerumuskan diri kita pada sesuatu pertikaian, ya, keributan, maka Allah akan libatkan kita bersama mereka. Kapan kita sengaja berlepas diri, maka Allah juga akan selamatkan kita. Nanti kita akan masuk kepada rincian lebih detail ya. Dalam masalah rumah tangga, dalam masalah persahabatan, dalam masalah pekerjaan. Cukup banyak syubhat-syubhat yang sebenarnya itu dalam bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Kapan kita bersabar, tidak libatkan diri lebih jauh, maka kita akan selamatkan agama dan kehormatan kita. Kita dengarkan dulu dalilnya. Selanjutnya dari hadis Nabi SAW. Dari Ibnu Amr. Dia mengatakan radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika kami singgah di sebuah tempat, di antara kami ada yang memperbaiki kemahnya, dan di antara kami ada yang berlomba memanah, dan ada di antara kami yang berada di atas tunggangannya. Lalu penyeru Rasulullah SAW berseru, hadirilah solat yang mengumpulkan atau as-salatul jami'ah. Biasanya Nabi SAW panggil ini untuk solat berjamaah, kemudian ada informasi penting yang akan Nabi SAW sampaikan. Kemudian kami berkumpul kepada Rasulullah SAW dan beliau mulai bersabda. Beliau mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila aqibatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'ul fitnatu fayuraqqiqu ba'daha ba'dan وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازئ فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. Terjemahannya, kata Nabi SAW setelah kumpulkan semua sahabat, beliau menyampaikan sebuah wasiat penting. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kata Nabi SAW, melainkan kewajiban Allah bebankan untuknya atau padanya untuk menyampaikan dan menunjukkan umat kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka. Dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui untuk mereka. Semua nabi-nabi pasti sampaikan ini yang halal, ini yang haram. Ini yang boleh, ini yang harus dikerjakan, ini yang tidak boleh dan ini tidak boleh dikerjakan. Sesungguhnya umat kalian ini, umat Islam, umat kita, dijadikan keselamatannya pada awalnya. Di masa Nabi SAW masih hidup, semuanya selamat. Karena setiap ada masalah, Nabi langsung pecahin. Wahyu langsung turun. Ada kesalahan, ada pertikaian, ada peperangan, ada musuh mau menyerang. Semuanya selesai di masa Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, dan akhirnya akan ditimpa ujian dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Nanti setelah saya meninggal, kata Nabi, mulailah umat ini terjerumus dalam banyak syubhat. Banyak perkara-perkara, gitu kan. Lalu Nabi bilang, akan datang satu fitnah, satu ujian, satu hal yang syubhat, nggak jelas bagi umat ini hukumnya, sehingga sebagian saling menaiki sebagian yang lainnya, yang sesudah akan menjadi sebagai fitnah yang lain terasa ringan. Maksudnya akan datang satu permasalahan di umat ini, lalu mereka bingung, ini boleh nggak sih hukumnya? Ya, mereka bingung gitu ya. Lalu kemudian mereka bilang, mungkin ini penyebab binasaku. Lalu datang lagi perkara setelahnya juga syubhat. Lalu kemudian dia mengatakan mungkin ini. Ya. Kemudian fitnah itu terangkat dan datang lagi fitnah yang lain. Seorang mukmin akan berkata mungkin ini atau ini yang boleh atau tidak boleh. Atau ini yang akan membinasakanku atau ini akan menyelamatkanku. Maka barang siapa yang suka di saat terjadi fitnah dan hal-hal syubhat di tengah-tengah kalian itu, dijauhkan dari neraka di akhirat nanti dan dimasukkan surga, hendaklah dia didatangi oleh kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir.
Maksudnya di saat ada terjadi syubhat, ada fitnah, jangan ikut-ikutan. Tetap fokus pada iman kalian, amal soleh kalian. Jangan ikut-ikutan dalam masalah-masalah seperti itu. Lalu katakan di sini, dan hendaklah dia mendatangi orang-orang yang Allah suka untuk didatangi kepadanya. Maksudnya dia berbakti pada orang tuanya, ya dia berbuat baik, mendatangi orang miskin, membantunya. Dia kerjakan saja ketaatan-ketaatan di masa-masa fitnah itu. Di masa-masa syubhat lagi tersebar banyak, dia tidak tahu yang mana harus dia kerjakan. Udah dia pilih saja perintah agama yang sudah jelas bagi dia. Dan barang siapa yang membaiat seorang imam, pemimpin sudah ada resmi, maka berikanlah kepadanya telapak tangan atau perjanjian dan buah hatinya atau sumpah yang murni. Dia tidak keluar dari pemimpin yang resmi. Dan taatilah dia selama dia mampu. Jika datang orang lain yang menyelisihi imam atau pemimpin tersebut, maka penggallah leher orang itu. Hadis riwayat Muslim. Saksi bahasan kita adalah akan datang memang di tengah-tengah umat ini banyak hal-hal yang syubhat, tidak jelas. Kita dipandu oleh Nabi SAW kesimpulan hadis yang panjang tadi, kembali kepada ajaran agama yang benar. Udah yang jelas aja dalilnya, kerjakan. Selesai. Jangan lagi ditambah dan dikurangi, dan jangan juga masuk kepada hal yang masih samar-samar. Kalau mau nanti bertemu dengan Allah hari kiamat, selamat dari neraka masuk surga, maka yang difokuskan, yang dibolehkan saja halal. Tinggalkan yang haram, jangan masuk kepada hal yang syubhat. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan secara marfu, "Badiru bil amali fitanan ka qita'il laili mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya." Segeralah kalian dalam beramal amal soleh nanti. Ya, ini Nabi SAW mengingatkan sahabat dan juga mengingatkan kita terutama yang sudah tidak hidup semasa dengan Nabi. Nabi mengatakan segera saja fokus kepada amal-amal soleh sebelum muncul fitnah-fitnah, syubhat-syubhat yang tidak jelas bagi kalian. Kalian bingung mengambil keputusan yang mana, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Sampai tiba di masa itu nanti, di mana seseorang pada pagi hari beriman, kemudian sore harinya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia beriman, besoknya pagi dia sudah menjadi kafir. Karena dia menjual agamanya demi sebuah bagian dari kepentingan dunia. Ini juga masalah syubhat yang lain ya. Artinya ada orang karena kepentingan dunianya, karena jabatan, karena harta, goyah imannya, akhirnya dia pagi harinya mukmin, sorenya jadi kafir. Gak masalah dia pindah agama, gak masalah melakukan kesyirikan, gak masalah melakukan penipuan, pembunuhan dan segala macam. Yang penting jabatan saya bertahan, harta saya bertahan dan seterusnya. Maka menjadi masalah buat dia. Atau dia sore hari mukmin, ya, kemudian paginya jadi kafir. Semua itu karena menjual akhiratnya demi untuk dunianya. Ini termasuk syubhat, kan gitu. Kemudian dalam riwayat lain yang mendorong kita di masa-masa syubhat dan fitnah sedang terjadi, kita fokus kepada yang diperintahkan saya dalam agama, walaupun berat di saat itu beribadah, tapi pastikan di saat kita berat beribadah di masa-masa seperti itu, maka pahalanya lebih banyak. Sebagaimana dalil selanjutnya, hadis riwayat Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, secara marfu maksudnya sampai kepada Nabi SAW, al-ibadatu fil harji ka hijrati ilayya. Ibadah dalam masa fitnah, dalam masa syubhat, banyak sekali aliran-aliran, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyebar, banyak sekali pintu-pintu syubhat dan fitnah yang terbuka. Ya, bisa setiap saat orang melakukan perzinahan, pembunuhan, pencurian, banyak pintu-pintu dosa. Di masa kita luar biasa terbukanya pintu-pintu tersebut. Ya, siapa yang justru di saat itu fokus dalam beribadah, maka kata Nabi SAW, ibadah dalam masa fitnah dan kekacauan serta syubhat seperti pahalanya hijrah kepadaku. Di masa Nabi SAW hidup, kalau beliau masih hidup, ada orang yang datang ke Madinah, lalu tinggal bersama beliau, sholat bersama beliau, Jumat, sholat 5 waktu, berperang, belajar. Ini pahalanya besar sekali. Maka Nabi SAW memastikan kita bisa dapat pahala itu walaupun kita tidak hidup di masa Nabi SAW, dengan cara justru di masa-masa syubhat sangat tersebar. Ya, hukum-hukum agama sudah tidak dihiraukan atau tidak jelas bagi seseorang sehingga dia bisa saja terjerumus. Maka di saat itulah, ya, kalau dia tetap fokus beribadah, maka dia pahalanya seperti hijrah. Mirip contoh-contoh kasus banyak ya. Misal ada beberapa ikhwah datang kepada saya mengatakan begini, Ustaz, kadang-kadang saya di kantor ini, ada tiba-tiba ditaruh di atas meja saya amplop, uang. Saya nggak tahu dari mana. Kalau saya tanya teman-teman yang memberikan kepada saya, udahlah terima, karena kami semua juga sini terima kok.
Dia nggak tahu dari mana. Syubhat bukan? Syubhat. Di sini diuji. Antum memilih, menerima atau tidak? Kalau antum menerima, berarti antum masuk dalam syubhat. Syubhat berarti haram. Kan gitu. Itu contohnya ya. Realitanya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sering begitu. Bahkan ada yang pernah mengatakan sama saya, Ustaz, waktu saya bilang jangan diterima. Karena antum tidak tahu uang dari mana. Mungkin uang korupsi, uang pencurian, pencucian uang dan segala macam. Dia bilang kalau saya tidak terima Ustaz, mungkin satu kantor musuhin saya. Gak ada masalah. Orang mukmin hidup dengan keimanannya kepada Allah SWT. Yang penting ridho Tuhannya, bukan ridho manusia. Siapa yang mengejar ridho Allah dalam sebuah athar atau riwayat disebutkan, maka Allah akan buat hati manusia terjerum padanya. Tapi siapa yang mencari ridho manusia, dan itu adalah yang dimurkai oleh Allah, Allah akan balik keadaan nanti manusia akan membencinya. Ini contohnya, kan gitu. Salah satu contoh begitu. Nanti kita akan banyak masuk sebentar setelah saya baca beberapa dalil ini tentang masalah fitnah-fitnah. Ya, termasuk misalnya dalam masalah keluarga ada terjadi fitnah-fitnah ya. Seperti kalau fitnah keluarga itu durhakanya anak terhadap orang tua. Berapa banyak anak-anak yang tidak tahu, mungkin dia tahu ataupun dia tidak tahu hukumnya. Kalau dia telah durhaka pada orang tuanya, kadang-kadang dia tidak tahu. Kalau dia mengangkat suara depan ibunya atau dia membantah permintaan ibunya atau permintaan ayahnya, ini adalah dosa. Ada yang tahu lalu kemudian dia tetap terjerumus dengan membantah, bahkan sampai memukul orang tuanya, bahkan sampai membantah-bantah, sampai ada yang memenjarakan orang tuanya, ada yang mengadukan di pengadilan dan segala macam hal. Ada juga orang syubhat bagi dia. Boleh nggak sih saya tolak permintaan orang tua saya? Mirip dengan kasus sahabat yang pernah ayahnya datang ke rumahnya lalu minta uang, dia lagi tidak ada. Kemudian istrinya yang ada. Lalu sang istri ini karena tahu ini mertuanya dikasih sama dia uang suaminya. Begitu suaminya pulang tanya, lalu istrinya cerita, ayahnya tadi datang, ayah suaminya dan minta uang lalu dikasih. Karena anak ini nggak terima, dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakannya Rasulullah, tadi ayah saya datang ambil uang di rumah saya tapi tanpa seizin saya nggak bisa terima. Maka Nabi SAW marah dengan dia. Lalu mengatakan, kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu kan? Tapi di sini bisa jadi syubhat bagi anak ini kan. Dia masih berpikir ini kan uang hasil keringat saya. Masa ayah saya seenaknya mau ngambil? Kan bagi dia syubhat itu sebenarnya. Kalau dia fahami agama di saat itu dia akan aman. Agama mengatakan berikan sedekahkan hartamu. Apalagi kepada orang tua. Kita dan harta kita semua milik orang tua kita. Misal contohnya. Itu kan bisa terjadi begitu. Berapa banyak juga orang tua terbaliknya tidak faham. Dia masuk dalam hal syubhat, dia mendidik anak-anaknya dengan pertimbangan bahwasanya demi kebaikan anaknya, tapi sebenarnya salah. Misalnya dia sengaja menyerumuskan anaknya pada perzinahan, pergaulan bebas, kemudian pendidikan-pendidikan yang jauh dari agama, gitu kan? Dia perkenalkan semua kehidupan bebas pada anak-anaknya dengan alasan sudahlah nanti juga ada saatnya taubat, mumpung masih muda nikmati saja. Nah dia menjerumuskan anaknya pada dosa-dosa, gitu kan? Dia tahu hukum maka lebih besar, itu berarti sudah haram. Dia tidak tahu hukum berarti syubhat bagi si orang tua. Harusnya dia tidak boleh ajarkan anaknya kalau dia tidak tahu. Itu boleh atau tidak, kan gitu. Contoh. Begitu juga dengan masalah saudara dengan saudaranya, sama ipar, sama sepupu, sama paman dan tante, banyak sekali. Contoh-contoh syubhat di sini yang kalau kita tidak tahu hukumnya maka jangan terlibat lebih jauh ya. Sama juga dengan berapa banyak teman-teman sekalian yang tidak disadari oleh orang. Begitu dia dirumuskan dirinya pada yang haram atau kita bicara syubhat saja, dia tidak tahu hukumnya. Ternyata itu dapat menghalangi rezeki buat dia. Mungkin dia pikir dirinya berbuat baik padahal sebenarnya tidak. Karena dia tidak tahu hukumnya. Oleh karena itu kalau mau melakukan satu kegiatan dan antum tidak tahu hukumnya, tanya dulu kepada seorang alim. Tanya, ini boleh nggak hukumnya? Kalau dia memastikan hukumnya boleh, oke, silahkan. Berarti antara kita dengan neraka ada si alim tadi yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita tidak tahu hukumnya lalu kita sengaja terjerumus, ini berbahaya. Berapa banyak orang terharamkan dari pasangan hidup sampai umur sekian. Mohon maaf kalau ada di sini memang yang sebetulan bersamaan contohnya karena saya tidak menyinggung siapapun. Tapi ada orang sampai umur sekian belum nikah-nikah. Setiap kali melamar selalu gagal. Secara rasional dan teori agama pernikahan perintah Allah. Harusnya mudah. Kenapa dia jadi sulit? Ada permasalahan ini. Kemudian juga ada orang sudah lama menikah, gak punya anak. Kenapa? Tujuan pernikahan asasnya adalah populasi manusia. Allah bilang dalam Al-Quran, yazra'ukum fih. Tujuan pernikahan salah satunya itu untuk memperbanyak populasi manusia. Kan gitu. Kenapa dia gak dapat anak? Ada masalah apa nih? Ada orang mungkin sudah lama bekerja, lalu kemudian tidak dapat rezeki. Sementara orang-orang yang mampu, selain dia cukup banyak yang dibukakan pintu rezekinya. Ada masalah apa?
Saya subhanallah pada saat menelusuri kasus-kasus seperti ini teman-teman, saya bertemu dengan beberapa orang ikhwah. Secara penampilan luar biasa sebenarnya. Kita bisa bilang orang ini soleh. Orang itu soleha perempuannya. Banyak kasus begitu terjadi. Saya kadang-kadang bertanya-tanya. Orang itu kadang-kadang datang kepada saya ada ikhwah yang sampai menangis. Dia sudah lama menikah gak punya anak. Ada yang sudah lama melamar bolak-balik selalu ditolak gagal pernikahannya. Ada orang yang sudah lama bekerja malah terlilit utang bangkrut usahanya. Secara zahir secara kacamata manusia ini orangnya baik-baik semua nih. Ya. Tapi subhanallah setelah sekian tahun baru Allah buka. Ternyata orang-orang seperti ini terlalu banyak masuk di bab syubhat. Terlalu banyak. Jadi Allah bukain depan mata saya ternyata orang itu punya pekerjaannya dia curang di situ. Dia anggap dirinya benar tapi dia menipu orang. Ya, dia manipulasi ini, manipulasi itu sehingga akhirnya banyak hak orang yang tersangkut. Dari situ Allah haramkan rezekinya. Susah dapat jodoh, susah dapat anak. Karena semua ini sebenarnya mudah sekali untuk didapatkan. Menikah itu bukan sulit. Dapat anak itu bukan sulit karena itu memang Allah ciptakan kita untuk itu. Kan gitu. Allah ciptakan kita memang untuk berpasang-pasangan. Begitu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Hujurat, banyak dalam Al-Quran dijelaskan gitu kan untuk pernikahan. Pernikahan tujuan untuk punya anak. Kalau terharamkan berarti ada sesuatu masalahnya. Yang paling nyata adalah masuk kepada bab syubhat. Kalau bab haram umumnya orang tahu. Kalau syubhat ini jadi masalah. Jadi terharamkan luar biasa gitu. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian dalam masalah harta. Ya. Berapa banyak orang yang masuk dalam syubhat. Dia nggak tahu. Tadi contoh di kantor ambil uang itu. Atau dia misalnya pengen sekali punya usaha. Tapi karena dia tidak punya modal. Maka udahlah nggak masalah. Yang masalah syubhat, samar-samar, nggak masalah deh cari modal aja. Yang penting saya bisa dapat keuntungan misalnya. Dia nggak mau tahu. Atau bahkan dia tahu kadang-kadang itu uang riba tetap aja dilakukan. Dia tidak sadari kalau itu berbahaya. Saya bertemu dengan satu orang, semoga Allah maafkan, masih hidup. Seorang tokoh juga di negeri kita. Saya isi pengajian di tempat beliau pernah. Ya, kemudian berbicara lama, cukup lama. Mungkin berjalan pengajian sekian waktu lah, saya nggak usah sebutin waktunya. Kemudian mulailah beliau dekat dengan agama segala macam. Satu waktu tiba-tiba datang ke saya duduk lalu berbicara tentang, Ustaz saya baru dapat modal, saya akan buka usaha begini dan begitu, sekian puluh miliar. Terus setelah dia ceritakan semua, saya bilang, oh Masya Allah Pak, mudah-mudahan Allah berkahi. Tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya tanya dia, Bapak tadi sudah panjang lebar cerita tentang masalah usaha ini. Bisa saya tahu sumbernya dari mana, modalnya gitu. Terus langsung dia bilang, oh dari pinjaman riba. Baik, Bapak sudah tahu hukumnya riba itu berat. Allah dan Rasulnya menjanjikan, Allah menantang peperangan bagi orang yang memakan riba. Tapi saya tidak bisa usaha kalau tidak ini. Toh juga bunganya kecil. Tetap saya ingatkan, Pak, riba itu 1 dirham saja kata Nabi SAW lebih berat daripada 36 kali berzina. Semua dalil yang saya sebutkan dibantah sama dia. Tapi kan. Oke, silakan Pak, tidak masalah. Yang penting tugas saya sampaikan. Subhanallah nggak berjalan 2 tahun. Usahanya bangkrut, terlilit utang banyak, sampai harus jual rumah, harus ini, harus itu segala macam. Dan dikena penyakit. Subhanallah waktu keluarganya konsultasi saya mengatakan, saya sudah ingatkan Bapak sebenarnya. Saya sudah ingatkan begini dan begitu. Tapi beliau tidak mau dengar. Tapi kalau secara teori agama ini jelas sekali. Walaupun dia menganggap, misalnya dia anggap itu tidak haram, minimal syubhat buat dia, pinjaman riba, minimal ya. Kalau tadi sudah kita tegakkan hujah, tapi kalau minimal syubhat sudah cukup itu haram. Dan pasti efeknya akan ada. Nah ini contoh fitnah-fitnah banyak. Teman-teman, kapasitas makanan di mulut kita, 1 sendok nasi, 2 sendok nasi. Antum mau kejar apa? Kita makan 1 piring cukup. Apa yang mau dikejar? Kalau seandainya harta banyak melimpah tapi dari yang syubhat atau yang haram. Tidak ada yang bisa. Atau hanya untuk mengenyangkan kemaluan kita, syahwat sementara, untuk mengejar 1 kemaluan wanita, tapi yang syubhat atau haram. Untuk apa? Gitu kan? Atau memakai baju, sepatu, bermerek, hanya karena ingin dikenal atau ditampil depan orang, tapi dia syubhat atau dia haram. Untuk apa? Apa manfaatnya buat kita semua? Kenapa enggak hidup dengan halal, walaupun dia pas-pasan, yang penting hidup kita bisa berjalan. Toh rezeki sudah Allah tentukan. Nah itu pesan pentingnya dalam masalah ini. Baik, tentu cukup banyak sekali ya, seperti juga fitnah jabatan. Berapa banyak orang yang masuk dalam syubhat ya, demi untuk menyelamatkan jabatannya, pokoknya tidak mau tahu. Tidak usah tahu deh masalah halal haram. Ada sebagian orang yang sempat berangkat umroh, haji bersama kami gitu kan.
Kemudian mereka setiap kalau melakukan satu pelanggaran agama, diingatkan oleh jemaah-jemaah yang lain gitu kan. Coba tanya Ustadz hukumnya. Enggak, enggak usah banyak nanya Ustadz. Nanti kalau tanya Ustadz terlalu banyak haramnya. Ya. Gitu. Saya dengar itu. Gitu. Tapi kan enggak ditanya kepada saya diamkan saja. Tapi mereka kayak orang yang sudahlah, walaupun itu haram atau syubhat, tidak apa-apa. Tapi kan ini aneh ya. Seakan-akan tetap aja mau terjerumus dalam perbuatan salah itu gitu kan. Kenapa enggak terlalu dekat dengan ustadz atau seorang alim? Kenapa enggak hadir pengajian? Oh, kalau makin banyak tahu agama makin banyak yang haram. Ini justru syubhat buat dia. Sebenarnya kalau makin paham agama kan makin aman ya. Karena halal dan haram itu selalu yang halal lebih banyak daripada yang haram. Banyak sekali. Sebagaimana juga ujian sama nikmat lebih banyak nikmat daripada ujian. Kan gitu. Sudah begitu. Di saat saya sering kasih contoh. Kalau Allah haramkan khamar, minuman keras. Allah tahu tubuh kita butuh cairan. Allah kasih kita air putih, madu, sirup, banyak susu, banyak yang halal. Kenapa harus khamr? Allah berikan kita syahwat ingin berhubungan sama lawan jenis. Baik, zina diharamkan, ada pernikahan. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, hewan air. Yang halal banyak. Kenapa harus ini? Gitu kan? Jadi ini masalahnya orang banyak terjerumuskan dirinya pada hal-hal yang seperti ini. Padahal sebenarnya tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan. Orang kalau paham agama malah lebih bagus. Lebih terkontrol, lebih terawasi. Itu yang dimaksudkan. Jadi harus hati-hati sekali teman-teman sekalian ya. Bahkan salah satu bagian daripada keimanan kita untuk menyelamatkan diri dari syubhat. Kalau antum tahu pekerjaan itu, jabatan itu, pendapatan itu, pergaulan itu. Semuanya minimal belum tahu ini halal atau tidak, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Pergi saja ke tempat yang lain, cari saja pasangan yang lain, cari saja teman yang lain, itu lebih aman. Daripada kita harus menjerumuskan diri kita pada yang syubhat, karena syubhat adalah masuk dalam bab yang haram. Makanya Nabi SAW ingatkan tadi seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain selanjutnya masih di halaman 163 ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa Umar berkata, siapakah di antara kalian yang hafal dengan sabda Nabi SAW tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi, syubhat-syubhat yang banyak sekali nanti yang muncul setelah meninggalnya Nabi SAW. Maka Hudzaifah mengatakan, aku menghafalnya. Maka dia berkata, kata Umar, ayo sebutkanlah, sungguh engkau sangat kuat menghafalnya. Maka Hudzaifah mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa mali wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Faqala laisa hadi urid innama uridu allati tamuju kamawjil bahr faqultu ma laka walaha ya amiral mu'minin inna bainaka wa bainaha baban muglaq atau muglaqa faqala yuftahul bab aw yuksar qultu bal yuksar qala dzalika ajdaru alla yuglaq faqultu li Hudzaifah akana Umaru ya'lamu manil bab qala na'am kama ya'lamu anna duna ganil laila inni haddathtuhu hadithan laysa bil aghalit fahibna an nas'alahu manil bab faqultu li Masruq as'aluhu fasalahu faqala Umar. Terjemahannya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, fitnah atau ujian-ujian seseorang pada keluarganya, hartanya, banyak yang terjadi hal-hal syubhat di keluarganya, yang dia tidak suka misalnya atau dia tidak tahu hukumnya, di hartanya, di anaknya, di tetangganya, dan itu bisa dihapuskan kalau dia tinggalkan itu kemudian dia fokus ya dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah dan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Maka Umar berkata, bukan hadis itu yang aku inginkan. Aku ingin hadis tentang fitnah yang menggoncang seperti ombak samudra yang menggoncang. Maka kata Hudzaifah, ada apa antara anda dengan fitnah itu wahai Amir Mukminin? Sesungguhnya antara anda dan fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup. Kata Umar, apakah pintu itu terbuka atau dirusak? Kata Hudzaifah, dirusak. Kata Umar, kalau begitu pintu tersebut tidak akan pernah bisa tertutup lagi. Maka perawi hadis berkata kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui siapa pintu yang dimaksudkan? Kata Hudzaifah, iya. Sebagaimana dia mengetahui bahwasanya malam adalah sebelum besok siang. Maksudnya malam ini terjadi ya sebelum besok datang. Jadi sangat jelas setelah malam besok akan datang pagi.
Sesungguhnya aku menceritakan hadis kepadanya semisal hadis ini yang tidak tersembunyi atas Umar. Kemudian kami para perawi merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu yang dimaksudkan sehingga Amir Mukminin Umar selamat dari fitnah itu. Maka kami berkata kepada Masruq, tanyakan kepada Hudzaifah. Kemudian dia menanyakan kepada Hudzaifah, Hudzaifah mengatakan pintunya adalah Umar. Maaf, ini sedikit panjang riwayatnya, saya jelaskan begini. Jadi Umar bin Khattab pernah di masa kerajaan beliau ingin mengetahui siapa saja di antara yang hadir yang menghafal hadis tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Artinya umat ini banyak terjerumus dalam hal yang berbahaya buat mereka secara agamanya, dunianya, dan juga akhiratnya. Maka Hudzaifah mengatakan saya hafal. Lalu Hudzaifah menyebutkan tadi hadis itu ya, bahwasanya ada fitnah-fitnah, ada syubhat-syubhat yang terjadi pada diri seseorang di keluarganya. Dia nggak tahu boleh atau tidak dia lakukan itu pada suaminya, pada istrinya, pada anaknya, pada tetangganya, ya. Tapi dia tetap jerumuskan dirinya pada hal tersebut. Tapi itu masih bisa kalau dia selamatkan dirinya, bisa dibersihkan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu kemudian Umar, sampai situ itu dari jadi saksi bahasan kita ya. Tapi karena hadisnya tadi ditulis lengkap oleh penulis maka kami bacakan. Lalu Umar berkata, bukan itu yang saya mau. Saya mau hadis Nabi yang menyebutkan tentang nanti fitnah yang tidak pernah berhenti. Dari fitnah ke fitnah, dari syubhat ke syubhat. Ya, itu yang seperti gelombang ombak. Kenapa Umar bilang begini? Karena memang ada hadis Nabi yang menyebutkan nanti ada fitnah di akhir zaman, fitnah baru hilang, datang fitnah baru. Baru hilang, fitnah lagi baru. Jadi seorang mukmin itu dari hal yang dia ragu kepada hal yang ragu lagi. Jadi dia harus selalu hati-hati sekali, seperti banyak ranjau di depan dia yang dia harus selamatkan dirinya. Maka kata Hudzaifah, ya Amir Mukminin, ada apa anda dengan hadis itu? Dengan fitnah-fitnah itu. Sementara antara anda dengan fitnah itu ada sebuah pintu yang kuat. Kata Umar, baik. Pintu itu dibuka atau dirusak. Ya, maka kata Hudzaifah dirusak. Kata Umar kalau begitu tidak akan pernah bisa ditutup. Nah di penutupan hadis ditanyakan kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu siapa itu pintu? Kenapa Umar bertanya pintu itu dirusak atau dibuka? Kata Hudzaifah iya. Sebagaimana dia tahu setelah malam ini akan muncul besok pagi. Yang akan terang setelah malam pakaian pagi. Karena pintunya adalah dia sendiri Umar. Maksudnya di masa Nabi SAW, di masa Abu Bakar, di masa Umar, itu masih selalu aman saja terjaga. Setelah Umar meninggal, Nabi SAW pernah jelaskan kepada Hudzaifah, kalau Umar meninggal, pintu fitnah itu akan terus terbuka bagi umat ini. Makanya Umar bilang, pintu itu dibuka saja, sehingga mesti ditutup atau dirusak. Makanya di sini ulama hadits mengatakan, maksudnya nanti saya ini dibunuh, sehingga fitnah itu terbuka, atau saya mati biasa saja. Maka Hudzaifah mengatakan dirusak. Maksudnya anda pasti akan dibunuh nanti. Dan betul Umar dibunuh pada saat itu. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah tadi ya. Kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak jelas bagi seseorang. Maka dia harus lebih berhati-hati. Baik, saya bacakan mungkin dalil terakhir di sini. Baru kita sholat insya Allah. Hadis yang disebutkan di halaman 164 hadis riwayat Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu secara marfu, innaha satakunu fitan ala thumma takunu fitnah al-qaidu fiha khairu minal mashi wal mashi fiha khairu minas sa'i ilaiha ala fa idza nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibli wa man kanat lahu ghanamun falyulhiq bi ghanami wa man kanat lahu ardun falyulhiq bi ardi. Masih ada lanjutannya, saya baca terjemahnya dulu. Kata Nabi SAW akan terjadi fitnah-fitnah nanti. Banyak hal yang tidak jelas buat kalian setelah aku meninggal. Ketahuilah, kemudian akan terjadi satu fitnah. Orang yang duduk nanti akan jadi nanti di tengah-tengah umat ini mereka bingung mengambil keputusan. Tapi di saat itu terjadi orang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dia tidak ikut-ikutan. Duduk lebih baik daripada orang berjalan. Orang yang berjalan pada masa itu lebih baik daripada orang yang berlari kecil. Ya, dan lari kecil. Dan ketahuilah jika fitnah-fitnah itu telah turun dan terjadi, maka barang siapa yang mempunyai unta, hendaklah dia menetapi untanya. Jangan kemana-mana. Udah dia sama untanya saja dia beribadah pada Allah. Barang siapa yang mempunyai kambing, hendaklah dia menetapi kambingnya. Jaga urus kambingnya, saya nggak usah ikut-ikutan dengan pertikaian dan syubhat yang tidak jelas itu. Barang siapa yang mempunyai tanah, maka hendaklah dia menetapi tanahnya. Tetap di rumahnya saja. Lalu kemudian faqala rajul, seseorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ard. Bagaimana kira-kira Rasulullah kalau orang tidak punya unta, nggak punya kambing, nggak punya tanah, untuk dia bisa menetap saja di situ supaya dia beribadah sama Allah walaupun cuma dekat untanya, dekat kambingnya atau di tanahnya.
Qala ya'midu ila sayfi fayadukku ala haddihi bihajarin thumma liyanju in istata'an najah. Thumma qala Allahumma halla balagtu qalaha thalathan. Kata Nabi SAW, dia pergi kepada pedangnya. Masa dulu orang selalu punya pedang. Kemudian dia memukulkan bagian tajam pedangnya pada sebuah batu. Kemudian dia lari dengan segera jika dia mampu. Maksudnya kalau terjadi fitnah, ada terjadi pertengkaran antara umat Islam sama umat Islam, terjadi perang. Di masa sahabat terjadi nih ya. Seperti di masa Utsman bin Affan. Kalau antum pernah dengar kisahnya bagaimana beliau terbunuh oleh kaum muslimin. Yang masuk ke rumahnya Utsman itu kaum muslimin. Dan tidak diketahui sampai saat ini siapa yang menebaskan pedangnya ke kepala Utsman sehingga berdarah dan darahnya tumpah sehingga beliau mati syahid. Karena ramai sekali orang yang masuk dalam rumahnya Utsman. Tapi orang yang membunuh sama orang yang ikut-ikutan masuk dalam rumah, yang masuk dalam rumah ini ikut syubhat. Ya, karena dia terlibat dalam itu. Itu berarti dia masuk juga dalam proses pembunuhan tersebut walaupun dia tidak langsung memukulkan pedang. Karena dia mengepung rumahnya Utsman bin Affan, ikut-ikutan orang saja, kan gitu. Nah begitu juga dengan di masanya Ali radhiyallahu anhu, terjadi fitnah besar. Orang-orang dari Irak, kaum Khawarij mengirim surat kepada Muawiyah, karena Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam, itu sepupunya Utsman. Mengatakan Ali bin Abi Thalib sudah dinobatkan di Madinah jadi khalifah. Maka Anda harus menuntut darah sepupu Anda, karena Utsman bin Affan sepupunya. Dan yang menunjuk Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam adalah Utsman. Maka Muawiyah keluar dari negeri Syam dengan 3.000 orang, tujuannya bukan mau berperang. Tujuannya hanya ingin ke Madinah, ketemu sama Ali, negosiasi dulu. Jangan dulu dinobatkan jadi khalifah, tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Supaya selesai fitnahnya, baru kita nobatkan Anda. Tujuannya itu. Tapi orang-orang yang kirim surat pada Muawiyah ini, tujuannya bukan untuk itu. Dia ingin mengeluarkan pasukan, lalu mereka kirim surat juga ke Madinah, bilang sama Ali, Muawiyah sudah keluar dengan pasukan dari negeri Syam, ingin menyerang Anda. Ali karena waktu itu tidak ada handphone kayak kita sekarang untuk ngobrol. Kamu keluar untuk apa? Enggak ada. Tahu keluar dengan pasukan, Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah. Ketemu di sebuah wilayah namanya Siffin. Ini Muslim, ini Muslim. Ini takbir, ini takbir. Coba bayangkan. Bagaimana syubhatnya itu? Maka pada saat itu, Ali radhiyallahu anhu negosiasi langsung sama Muawiyah. Bagaimana? Kenapa kau keluar? Muawiyah tanya, Ali jawab. Hanya kesepakatan. Oh kalau gitu jelas. Muawiyah keluar bukan mau perang. Ali juga keluar untuk memastikan. Karena tahu itu pada saat itu jadi syubhat nih. Kan itu. Akhirnya pada saat mereka sudah tidak mau kesepakatan tidak jadi perang. Muawiyah sudah mau tunjuk Ali setuju dulu. Karena Ali bilang, terima saya menjadi khalifah, saya akan tangkap pembunuhnya Utsman. Kalau kau belum terima, negeri Syam belum terima, jadi kacau nanti umat Islam. Muawiyah setuju. Malam itu, kaum Khawarij yang tadinya memang mau membuat kekacauan, mereka bagi dua pasukannya mereka, masuk di Ali, masuk di Muawiyah. Ini lempar panah, ini lempar panah, malam hari. Lalu mereka teriak, pasukannya Muawiyah khianat. Yang di tempatnya Ali mengatakan begitu. Di tempatnya Muawiyah meneriak, pasukannya Ali berkhianat, terjadi perang pada masa itu. Fitnah yang luar biasa gitu kan, itu contohnya. Dan begitu terus terjadi tuh. Nah kita kalau hidup di masa itu, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas sudah berikan kepada kita solusinya. Beliau mengikuti hadis ini. Pada saya Nabi SAW mengatakan kalau terjadi fitnah begitu, kalian tidak tahu siapa benar siapa salah. Kalau punya unta, duduk sebelah untamu, jangan ikut-ikutan. Di situ saja ibadah. Punya kambing dekat kambing, punya tanah di situ. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau tidak punya unta, tidak punya kambing, tidak punya tanah bagaimana? Ambil pedangmu, patahkan ujungnya, tajamnya itu. Ya. Lalu kemudian selamatkan dirimu. Jangan ikut-ikutan. Nah seperti itulah yang disebutkan. Ya. Kemudian sebagai penutup kata Nabi SAW, Nabi bilang begini, dia pergi kepada pedangnya, kemudian dia memukulnya, mukul bagian tajam pedangnya pada sebuah batu, kemudian dia lari dengan segera jika dia mampu. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, tidakkah aku telah menyampaikannya? Beliau mengulangi sampai 3 kali. Masih ada lanjutan hadis sedikit ya. Faqala rajul, maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita in ukrihtu hatta yuntalak bi ila ahadis saffaini fayadribuni rajulun bisayfi aw yaji'u sahmun fayaktuluni. Qala yabu'u bi ithmika wa ithmihi wa yakunu min ashabin nar. Orang itu bertanya lagi tadi, yang tanya bilang kalau tidak punya unta, enggak punya domba, enggak punya rumah bagaimana? Nabi kan bilang, patahkan pedangmu yang tajam. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, kalau seandainya, bagaimana pendapat Anda? Kalau saya dipaksa, ditarik secara paksa, dimasukkan ke salah satu pasukan. Umat Islam dua-duanya mau berperang. Saya dipaksa masuk di situ. Apa boleh buat? Nggak bisa apa-apa lagi. Dan pasukan sudah berkecamuk perang.
Kata Nabi SAW, lalu orang ini bilang, kalau saya dibunuh oleh salah seorang dari pasukan itu dengan pedangnya, atau datang satu anak panah membunuhku. Kata Nabi SAW, orang yang menarikmu secara paksa itu akan menanggung dosamu dan dosa dia. Dan dia termasuk penghuni neraka. Karena jelas syubhat, kan gitu ya. Oleh karena itu teman-teman hati-hati sekali. Ini antum bisa tarik dalam lini kehidupan kita semuanya ya. Ini hati-hati sekali. Banyak kelompok-kelompok yang ada akhirnya membuat kubu-kubu yang lahir kaum muslimin ini menyalahkan, itu menyalahkan. Ini sering terjadi ya. Ya, di acara-acara pilpres kita, di acara pilkada kita hati-hati sekali. Ya. Antum mau berikan dukungan, tapi untuk antum ikut-ikutan menyalahkan atau ini sementara antum tidak punya bisa masuk dalam bab syubhat, kan gitu. Dan ini akhirnya jadi masalah. Kita tutup dengan ini ya. Terakhir adalah hadis yang diangkat dari Abu Dawud, dari Sa'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in dakhala alayya baiti wa basata yadahu liyaqtulani?" Faqala kun ka khairi ibni Adam. Wa tala hadhihi al-aya, "La in basatta ila yadaka litaqtulani ma'ana bi basiti yadi liaqtulak, inni akhafu Allah rabbal alamin." Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apa pendapat Anda jika ada orang masuk ke dalam rumahku dan membentangkan tangannya untuk membunuhku?" Ada orang tiba-tiba masuk ke dalam rumah di saat syubhat lagi fitnah dan tersebar. Kayak aku tidak mau ikut-ikutan ya Rasulullah, tapi dipaksa. Bahkan dia datang mengancam akan membunuhku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jadikan dirimu seperti salah satu dari dua anak Adam yang paling baik. Karena ada Habil dan Kabil ya. Pada saat yang satu mau membunuh yang lainnya, maka yang mau dibunuh yang saleh tidak mau membalaskan. Dalam surah Al-Maidah dijelaskan itu ya. Si kakak mengatakan saya akan membunuhmu. Maka dia mengatakan saya tidak akan membalasmu dengan membunuh juga. Kalau kau ulurkan tangan membunuhku aku tidak akan ikut-ikutan. Maka betul-betul dibunuh si adik. Matilah akhirnya. Nah kata Nabi SAW, kalau di saat itu sedang terjadi, kau dipaksa untuk ikut berperang. Dan itu syubhat, apalagi memerangi kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan. Jadilah kamu seperti anak Adam yang baik. Yang waktu mau dibunuh oleh kakaknya dia tidak mau ikut-ikutan. Sungguh, lalu Nabi SAW membaca firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 28 yang artinya, sungguh kata si adik kepada kakaknya ya, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maka aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi maksudnya walaupun kau sampai dibunuh, untuk ditarik supaya masuk ke syubhat, jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya pun kau sampai terbunuh, maka kau termasuk ahli surga dan yang membunuh masuk ke dalam api neraka. Itu saking luar biasanya, kita harus selamatkan diri kita dari syubhat tersebut. Kita lanjutkan dulu beberapa dalil yang tersisa, teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah syubhat ini. Di antaranya kalau yang pegang bukunya itu ada di halaman 167, karena kita akan bahas sampai di halaman kurang lebih 169 ya. Di situ diangkat oleh penulis hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu dari Salim bin Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwasanya, wahai penduduk Irak, betapa banyak kalian bertanya tentang dosa kecil dan betapa banyaknya kalian melakukan dosa besar. Aku mendengarkan bapakku, maksudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna wa awma'a biyadihi nahwal masyriqi min haitsu yatlu'u qarnu syaitan wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'd wa innama qatala Musa alladhi qatala min ali fir'auna khata'a faqala Allah ta'ala lahu wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futuna rawahu Muslim. Nanti tentu yang jadi saksi bahasan kita akhir hadis ini ya, tapi saya bacakan dulu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya fitnah datang dari arah sana. Waktu itu Nabi SAW mengisyaratkan tangannya ke arah timur dan dari arah terbitnya tanduk syaitan. Maksudnya wilayah Irak pada masa itu ya. Dan sebagian kalian akan memenggal sebagian yang lainnya. Keluarnya fitnah tadi sempat kita singgung kejadian perang antara Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhu. Ini disebabkan karena sebagian penduduk Irak yang berkhianat termasuk kaum Khawarij pada saat itu. Maka diingatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, ayahku pernah menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya fitnah muncul dari wilayah kalian ini. Dan kalian akan memenggal leher sebagian yang lainnya. Maksudnya di antara muslimin saling perang satu sama yang lain. Dan ketahuilah, sesungguhnya Musa alaihissalam telah membunuh pengikut Fir'aun yang dia bunuh hanya karena keliru.
Tahu kisah Nabi Musa pernah bunuh satu orang kan dari suku Kipti, diceritakan dalam Al-Quran. Tapi itu tidak sengaja. Tidak sengaja membunuh ini, Nabi Musa tidak niat membunuh, tapi dia syubhat. Ini boleh nggak sih mukul orang ini? Tapi Nabi Musa alaihissalam pukul. Apa Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, dan engkau telah membunuh satu jiwa. Yang dibunuh pengikutnya Fir'aun, bukan orang beriman. Tapi syubhat bagi Nabi Musa. Dia tadinya cuma mau pisahkan pada saat ribut. Tapi karena orang itu banyak ngomong, ditonjok sama Nabi Musa, ternyata sampai mati. Allah mengatakan, dan engkau membunuh satu jiwa, kemudian kami menyelamatkan engkau dari kesempitan, dan karena pembunuhan itu, kami uji engkau dengan beberapa ujian. Maknanya apa? Kalau kita jurumuskan diri kita pada yang syubhat, ragu-ragu, ya berarti jerumuskan yang haram. Dan dengan itu saya sudah cukup, Allah akan datangkan ujian-ujian yang banyak. Tadi saya sudah sempat sebutkan, ada orang terharamkan dari jodohnya, dari anaknya, dari rezekinya karena syubhat itu. Nabi Musa membunuh secara tidak sengaja, bukan niat membunuh, tapi hanya mati. Hanya karena itu Allah mengatakan, dan kami uji kamu dengan pembunuhan tersebut, hai Musa, dengan berbagai macam ujian. Dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan oleh penulis di angka selanjutnya, Al-Miqdad radhiyallahu anhu mengatakan, aku berkata ya Rasulullah, apa pendapat anda jika seseorang dari orang-orang kafir bertemu denganku, kemudian kami berperang, ketemu aku dengan pasukan kafir, kami berperang nih, jihad, kan gitu. Kemudian dia menebas satu tanganku. Miqdad mengatakan si kafir itu potong tanganku satu dengan pedang sehingga putus. Kemudian dia berlindung dariku pada sebuah pohon. Dia coba melarikan diri, lalu dia berkata, aku masuk Islam karena Allah. Apakah aku boleh membunuhnya? Orang kafir yang sudah potong tanganku bilang aku masuk Islam. Apakah boleh aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, la taqtulhu fa innaka in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa anta bimanzilihi qabla an yakula kalimatahu allati qalaha. Jangan pernah kau membunuhnya. Ini orang kafir berperang di medan perang, sudah potong tangannya Miqdad. Kemudian dia berlindung dekat pohon, lalu orang kafir itu bilang saya masuk Islam. Boleh gak saya bunuh orang begini? Kata Nabi SAW, jangan kau bunuh. Jika engkau membunuhnya, maka dia berada pada kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau berada pada kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia ucapkan. Artinya kalau kau sampai bunuh dia sudah mengaku dia sebagai seorang muslim, maka sudah cukup engkau masuk dalam bab syubhat. Engkau bisa berdosa dengan itu. Dan kita tahu bagaimana kisah yang masyhur dari sikap Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pada saat dia ikut dengan pasukannya Amr bin As. Amr bin As diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang satu kelompok kaum yang mau menyerang Madinah dengan 300 pasukan. Kisahnya cukup panjang. Tapi Amr bin As suruh 2 orang berpasang-pasangan. Ya, muslim sama muslim gak boleh pisah ya. Jadi satu orang temani temannya karena gelap waktu itu menyerang habis sholat subuh. Jadi kemudian juga tidak dengan syarat Amr bin As tidak boleh mengejar tawanan, gitu kan? Dan tidak boleh mengejar harta rampasan perang kecuali yang depan mata saja. Maka pada saat itu diceritakan bahwasanya Usama bin Zaid berkata, Rasulullah SAW mengutus kami ke daerah Al-Huraqat dari bagian Juhaina. Kemudian pada pagi hari kami menyerang satu kaum di mata air mereka, maksudnya di perkampungan mereka. Kemudian aku dan seorang Ansar bertemu dengan seseorang dari mereka. Ketika kami mengepungnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Temanku dari Ansar menahan diri darinya. Kemudian aku menusuknya dengan tombakku hingga aku membunuhnya. Ketika kami datang, hal itu sampai kepada Nabi SAW dan beliau bertanya, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah innama kana muta'awwidha. Qala aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Fama zala yukarriru hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Wahai Usama, kata Nabi SAW, apakah engkau berani membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengatakan hanya karena ingin berlindung saja dari pedang. Maka kemudian Nabi mengulangi lagi, apakah engkau berani membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus saja beliau mengulang-ulanginya hingga aku berangan-angan aku belum pernah masuk Islam sebelum hari itu. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim yang lain, kata Nabi SAW, afala syaqaqta an qalbi, apakah engkau telah membelah dadahnya sehingga engkau tahu dia bohong atau tidak?
Dalam riwayat Muslim, bahwa Usama berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah untukku. Maka kata Nabi SAW, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idha ja'at yaumul qiyamah. Maka bagaimana engkau pertanggungjawabkan dan bagaimana engkau menjawab la ilaha illallah yang telah diucapkan oleh orang yang telah engkau bunuh itu di hari kiamat nanti. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya sampai ke Nabi, la yazalul abdu fi fushati min dini malam yusib daman haraman. Seseorang terus saja dalam kelapangan dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini sebagai penutup ya. Di dalam buku ini tentunya saya akan tambahkan beberapa contoh setelah ini. Jadi kisah Usama ini juga sudah kami jelaskan di Sirah Nabawi ya. Jadi pada saat itu Usama bin Zaid, kebetulan beliau karena dari orang Mekah ya. Ini Zaid bin Harithah ayahnya dia, kekasih Nabi SAW dan anak angkat Nabi. Usama juga dapat julukan sebagai anak kekasih Nabi. Kan gitu. Dia berteman sama orang Ansar. Amr bin As mengatakan kamu berdua ya, jangan berpisah. Dan semua pasukan muslim begitu berduaan supaya saling tolong menolong. Ada satu orang kafir dari suku itu kebetulan melawan Usama. Lalu Usama duel sama orang itu, sama orang Ansar ini. Tapi begitu dia terdesak orang itu, lalu orang itu mengatakan la ilaha illallah. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan dalam buku sejarah dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi waktu pedangnya sudah jatuh. Sebelumnya dia tangkis-tangkisan dan serang-serangan sama Usama. Maka orang Ansar yang temannya Usama tidak jadi menebas orang itu. Karena walaupun tadi dia musuh, tapi dia sudah syahadat. Gitu kan. Usama bingung, bunuh gak ini? Ini benar gak dia ucapin syahadat? Tadi pedang-pedangan sama saya ini. Sekarang begitu pedangnya jatuh, syahadat. Bertanya mau berlindung, dibunuh sama Usama. Dibunuh sama Usama. Ini syubhat gak? Ini orang muslim bukan? Tadi kan kafir, ini barusan pedang-pedangan sama saya ini. Baru hitungan detik, sekarang pedangnya jatuh syahadat. Ini berarti cuma mau selamat. Sama Usama ditebas. Kira-kira untuk ambil langkah Usama atau teman yang Ansar nih? Kalau kita di posisi dia. Umum orang mungkin ambil langkah Usama ya. Karena orang tadi kalau bukan pedangnya jatuh, pedangnya Usama jatuh mungkin dia tebas Usama kan gitu. Tapi subhanallah Nabi tegur dia. Orang itu sudah mati sampai ke Nabi. Nabi mengatakan, hai Usama, berani benar kau bunuh orang sudah syahadat. Udah la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia ucapin kena takut sama pedang. Kata Nabi SAW, kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Di mana kau nanti bagaimana kau nanti berhadapan dengan la ilaha illallah yang diucapkan di hadapan Allah di hari kiamat? Coba. Syubhatnya itu bahaya sekali. Ya kan? Dan tadi sudah disebutkan bagaimana sebelumnya ya ada sahabat tadi yang riwayat Mikdad radhiyallahu anhu yang dia bilang kalau ada orang kafir potong tanganku. Pada saat dia terdesak lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia bilang dia masuk Islam. Apakah saya boleh membunuhnya? Gak boleh. Kata Nabi SAW, jangan kau bunuh. Syubhat itu kan. Ya udah biarin dia bohong atau tidak urusan dia sama Allah. Tapi jangan kita. Kan begitu. Sama juga di sini teman-teman, hati-hati dengan mengeluarkan sebuah fatwa antum bukan ahlinya. Ada satu kasus di masa Nabi SAW. Waktu Nabi utus pasukan kecil, namanya Sariyah, diistilahkan dengan Sariyah. Ada satu pasukan, rupanya kepalanya itu dihantam oleh musuh dengan pedang, batok kepalanya ini pecah. Tapi masih hidup, subhanallah. Sahabat ini masih hidup. Lalu karena darah ngucur dan masa itu mereka tidak bisa berdampak kecuali diikat saja dengan surban. Maka dia tidur sambil duduk. Tapi subhanallah terjadi sesuatu. Ini jangan antum tertawakan kejadiannya ya. Karena memang terjadi begitu. Sahabat ini dalam kondisi kepalanya pecah. Dia tidur sambil duduk, mimpi junub. Nah saya sudah bilang jangan ketawa. Tapi gak apa-apa, karena memang ini kejadiannya begitu ya. Lalu dia bangun pagi hari, dia bingung. Ini kepalanya bocor. Junub, wajib apa ini? Mandi. Dia tanya teman-temannya, kepala saya begini nih, saya junub. Harus mandi gak? Rupanya ada yang diam, karena ini kan syubhat, tidak tahu ya hukumnya, boleh atau enggak. Ada yang diam, selamatlah yang diam. Ada yang nyeletuk ini, sok pintar ya. Oh nggak bisa, kamu harus mandi junub. Mandi dia, siram kepalanya masuk air mati. Iya, itu riwayatnya begitu. Mati orang ini. Sampai dikuburlah, sampai berita kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kalian telah membunuhnya. Gitu kan. Maksudnya dosa kalian. Harusnya cukup dia mengusap anggota tubuhnya yang sedang tidak luka. Cukup bagi dia. Nggak ada taklif dalam Islam. Kalau dia mau usap pun bagian pinggir kepala bukan di lukanya gitu kan. Kenapa harus dibilang begitu? Akhirnya yang menyampaikan tanpa ilmu ini kena syubhat dia.
Dia menanggung dosa membunuh orang itu. Coba bayangkan. Kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Kan gitu. Itu contohnya. Bahaya sekali. Jadi harus hati-hati sekali teman-teman sekalian. Ya. Meninggalkan syubhat ini keamanan bagi kita. Saya tutup dengan ini baru kita buka pertanyaan. Saya selalu mengingat kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau pernah beli satu kios di pasar di Irak. Muhammad bin Sirin ini ulama besar, terkenal. Ya, salah satu ulama besar di kalangan tabi'in. Dan beliau karena waktu itu belum ada majelis ulama kayak kita sekarang mungkin ya, sudah lebih rapi gitu, ada lembaganya. Kalau dulu belum ada. Jadi di mana ada seorang alim, orang suka beli rumah dekat dia. Kalau dia buka usaha, orang juga ikut buka usaha sebelahnya. Karena dipikir kalau ada apa-apa nanya hukum kepada dia gitu ya. Dia beli satu toko di pasar, orang-orang pada beli semua toko di situ. Dan setiap kali Muhammad bin Sirin beli barang, pasti orang semua pada beli. Sampai Ibnu Sirin menjadi rujukan di pasar itu. Apa yang Ibnu Sirin beli, semua beli. Pasti Ibnu Sirin lebih teliti. Karena dia tidak mau syubhat. Kalau sudah halal baru dia beli. Gitu kan. Dan banyak kisahnya. Nah di antaranya, rupanya ada orang yang menawarkan kepada Muhammad bin Sirin keju. Ditawarkan keju. Datang bawa keju. Pedagang ini tahu kalau Muhammad bin Sirin beli, berarti satu pasar akan beli. Datang Muhammad bin Sirin keju. Harganya modal saya sekian, saya jual kepada Anda sekian, Anda bisa jual sekian, untung Anda sekian. Dia udah kasih gitu. Untungnya kalau tidak salah 40.000 dinar atau dirham, banyak sekali pokoknya. Saya nggak bisa nilai dalam rupiah sekarang, tapi intinya jumlahnya banyak. Pertanyaan pertama Ibnu Sirin kepada pedagang tersebut, ini kejumu halal nggak? Kata dia keju, susu dikeringkan, taruh garam, dijemur jadi keju. Artinya cara konven buat keju kan begitu biasanya gitu. Belum pakai alat memas itu. Dari mana haramnya? Kata dia, Ibnu Sirin bilang, keju yang kau datangkan ini dari negeri Persia. Mereka orang non-muslim. Biasanya untuk membuat keju itu lebih kenyal, mereka mencampur dengan lemak hewan. Dan lemak hewan mereka tidak jelas halal atau haram. Syubhat. Kalau kau jamin dan siap tanggung jawab depan Allah ini halal, saya beli. Orang itu bilang, saya tidak berani. Tidak mau dia jamin. Bagi saya ini halal gitu. Kata Ibnu Sirin, kalau gitu saya tolak. Padahal jelas dapat keuntungannya jelas. Dan kalau orang pasar itu semua tahu. Orang ini bilang depan mereka modal sekian, Anda bisa jual sekian. Dan walaupun Ibnu Sirin jual dengan harga keuntung, orang semua tetap beli. Kan gitu. Akhirnya orang itu pergi. Tersebarlah berita Muhammad bin Sirin menolak karena syubhat sekian keuntungan banyak gitu kan. Esok harinya ada satu orang masuk ke toko Muhammad bin Sirin, dia ambil barang nilainya 2 dirham. Kecil sekali. Ada barang situ jual 2 dirham diambil. Kalau kita mungkin 10.000, 20.000 rupiah. Diambil sama orang itu, lalu sambil bertanya agama sama Muhammad bin Sirin. Orang ini entah sengaja atau tidak, tapi dia rupanya lupa. Barang ini belum dibayar. Terus dia pas mau keluar dia pamit, Ibnu Sirin bilang, itu barang yang kamu pegang belum kamu bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Orang itu bilang, kata Muhammad bin Sirin, kau belum bayar. Orang itu bilang, demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Bayar barang itu atau letakkan saja. Orang-orang di pasar dengar itu. Akhirnya orang itu kena malu bayar dia. 2 dirham dia pergi. Orang-orang pasar pada ngumpul semua lalu bilang begini. Wahai Muhammad bin Sirin, berikan kami pemahaman supaya kami faham dengan sikap Anda ini. Kenapa kemarin Anda tolak puluhan ribu dirham keuntungan karena syubhat. Sekarang Anda bersumpah mempertahankan 2 dirham. Gimana cara memahami ini gitu? Maka kata Muhammad bin Sirin, orang ini saya tahu dia melakukannya belum bayar. Orang ini belum bayar, saya tahu dia belum bayar. Dan kalau saya membiarkan dia, berarti saya akan membiarkan dia nanti dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat. Lebih baik saya bersumpah mempertahankan supaya saudara saya tidak masuk neraka, dia makan syubhat daripada dia nanti masuk neraka. Dan yang kemarin saya tinggalkan karena memang jelas syubhat. Begitu luar biasa mereka mempertahankan yang syubhat. Dalam kisah yang lain, Muhammad bin Sirin pernah beli madu. 1 gentong besar, madu bagus. Sama kasusnya di pasar yang sama. Dibawa madu, modalnya sekian, untungnya sekian. Orang pasar tinggal tunggu. Muhammad bin Sirin beli, mereka beli semua dari Muhammad bin Sirin. Jadi ini pedagang sukses karena orang semua beli barangnya. Subhanallah dia beli, sudah sore tutup toko. Waktu itu orang maghrib sudah tutup tokonya karena nggak ada lampu masa dulu. Gelap. Maghrib tutup. Nanti besok pagi buka lagi.
Rupanya gentong madu yang dibeli oleh, ini kisah yang lain sudah bisa, yang tadi sudah selesai ya, ini kisah lain. Di gentong madu itu rupanya Muhammad bin Sirin waktu tutup tokonya, dia lupa tutup. Dia lupa tutup. Maka besok pagi waktu Muhammad bin Sirin buka tokonya, rupanya di dalam madu itu gentongnya ada masuk tikus mati. Dalam gentong itu masuk tikus mati. Muhammad bin Sirin panggil pegawainya semua, angkat gentong ini. Diangkat, dipikul, cukup berat, berapa orang angkat gitu. Disuruh bawa. Orang pasar semua ikuti. Muhammad bin Sirin mau jual di mana madunya nih? Gitu. Ini kan madu kenapa dipikul? Harusnya dari toko dijual kan? Muhammad bin Sirin belum jelaskan juga. Ada tikusnya enggak? Dibawa sampai ke kali di belakang pasar itu. Ibnu Sirin bilang tuang semuanya. Buang semuanya di air. Padahal dalam kisah ini dikatakan madu itu masih jatuh tempo. Belum dibayar. Masih utang. Karena belinya jatuh tempo. Karena Muhammad bin Sirin bilang, saya kalau mau belinya saya nggak ada uang. Kata pemilik, nggak apa-apa jatuh tempo, silakan. Yang penting jelas Anda mau beli dan untung saya sudah jelas. Maka jatuh tempo lah. Dibuang semuanya. Waktu dibuang orang semua lihat, madu kan kalau dibuang di air, cair, habis gitu kan. Mereka tanya, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa Anda buang madu begitu banyak? Kan bisa kami beli. Muhammad bin Sirin baru jelaskan. Semalam saya waktu tutup toko, saya lupa tutup gentong itu. Waktu saya masuk tadi pagi ada tikus mati di atasnya. Maka saya takut nanti saya jual dan saya menipu muslimin. Apa kata orang-orang pasar? Wahai Muhammad bin Sirin, madu kan kental. Ya, tikus mati di atas. Kenapa Anda nggak angkat tikusnya? Angkat saja beberapa lapis madu itu, berapa sendok dibuang. Kata Muhammad bin Sirin ini saking takutnya dengan syubhat ya. Dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menjamin untuk saya ada tetesan madu situ yang tidak kena racunnya tikus tadi? Anggap misalnya kalau diangkat nih sebagian. Yang bagian bawah sekali mungkin ada yang tidak kena. Tapi siapa yang bisa jamin di situ tidak ada bakterinya tikus itu? Maka karena takut syubhat dibuang semua sama dia. Coba bayangkan. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Hikmah Allah SWT diuji Ibnu Muhammad bin Sirin dengan ini. Tidak bisa Muhammad bin Sirin bayar. Gak bisa bayar. Jatuh tempo pemilik madu datang tanya. Saya mau tagih. Muhammad bin Sirin bilang saya belum punya. Ada sebagian produk di toko saya, ambil kalau mau di barter, saya nilai berapa, barangnya, nanti sisa uangnya saya bayar nanti. Dikasih lagi jatuh tempo belum bisa bayar. Intinya, sampai pada titik pemilik madu mengatakan saya akan keluhkan Anda kepada hakim. Kata hakimnya kata Muslimin silahkan, keluhkan. Anda punya hak untuk itu, karena memang saya tidak punya uang untuk bayar. Dilaporkan kepada hakim, dipanggil kepada pengadilan. Ditanya dua-duanya. Intinya Muhammad bin Sirin mengatakan, saya beli madu dari orang ini benar, dia jujur sampaikan apa adanya, tapi malamnya saya lupa tutup, ada tikus, saya buang, saya takut tipu muslimin, nanti jadi syubhat buat saya, kemudian jatuh tempo, saya belum bisa bayar. Saya sudah tawarkan, berikan saya kesempatan, dia tidak mau lagi, saya mau kasih produk juga dia tidak mau. Ya. Lalu kata hakimnya, kalau begitu kami terpaksa menahan Anda. Apa kata Muhammad bin Sirin? Tahan saya. Yang masalah itu hak dia. Saya ditahan, saya ikuti peraturan yang ada. Ditahanlah. Waktu ditahan, penjaga penjara ini kenal Muhammad bin Sirin. Ini ulama besar. Satu dunia Islam dulu kenal dia. Dia bilang begini, wahai, waktu itu dipanggil imam ya. Imam itu kayak kita kiai, ustadz. Wahai imam, Muhammad bin Sirin dipanggil imam. Saya berwenang di penjara ini. Saya bisa putuskan orang itu keluar masuk. Saya bisa izinkan. Saya izinkan Anda, khusus Anda, malam hari Anda pulang ke rumah keluarga Anda. Sama istri Anda. Besok pagi Anda datang lagi, kami penjarakan lagi. Sampai keputusan hakim keluar untuk menyelesaikan perkara Anda. Apa kata dia? Ini syubhat lagi yang lain. Langsung dia mengatakan, saya tidak akan mendukung kamu dalam melanggar peraturan pemerintah. Gak boleh. Biarkan saya di penjara. Sampai Allah berikan jalan keluar. Karena sabarnya dan meninggalkan yang syubhat. Tadi kan kita bilang, kalau kita terus dalam syubhat banyak ujian-ujian yang datang ya. Tadi Nabi Musa membunuh tidak sengaja, malah Allah uji dengan banyak ujian. Kan banyak orang terharamkan dari rezeki segala macam terjerumus. Tapi sebaliknya kalau antum selamatkan diri dari yang syubhat, itu banyak pintu rezeki yang terbuka. Yang terjadi pada Muhammad bin Sirin, tersebar berita di seluruh wilayah Irak waktu itu. Muhammad bin Sirin tumpah madunya karena syubhat. Ada takut syubhat dari matinya bangkai tikus, maka dia terlilit utang. Karena itu umat Islam prihatin, semuanya pada nyumbang uang. Uang itu datang, Muhammad bin Sirin uang yang terkumpul dari umat yang dikumpulkan untuk bayar utangnya, bisa membeli sekian banyak gentong madu seperti itu. Dari Muhammad bin Sirin terima uang itu dari umat, dikasih sedekah gitu ya. Beliau bayar pemilik uangnya, keluar dari penjara, dan dengan uang yang lebih masih bisa beli beberapa gentong lagi madu tersebut. Allah berikan jalan keluar karena meninggalkan yang syubhat. Oleh karena itu teman-teman sekalian hati-hati sekali.
Ya, masalah syubhat ini betul-betul harus hati-hati. Kalau tidak jelas waktu hukumnya tinggalkan, selesai. Jangan ikut-ikutan, jangan hanya kena dukung suku, keluarga, atau apalah kelompok atau organisasi lalu kemudian kita tidak mau tahu ini salah atau tidak, jangan. Karena semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan Allah jadikan sebagai tambahan amal buat kita semuanya di timbangan amal hari kiamat, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.